Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatami dengan NIM 0306203179 dengan dosen pengampu Riris Nurhalida Rambe, MPD. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul mata pelajaran Bahasa Inggris. Yang pertama, noun. Apa itu noun? Noun adalah kata yang ditunjukkan untuk menyatakan suatu hal, seperti makhluk hidup, benda atau tempat. Fungsi noun. Noun memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi sebagai direct and indirect, object, subject, verb, dan masih banyak lagi. Direct dan indirect object. Direct object biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom. Setelah action verb dalam suatu kalimat transitif, sedangkan indirect object bertunjuk menjawab pertanyaan what dan whom atau for what. Noun sebagai objek dapat menjadi direct object dan indirect object. Ketika noun menjadi objek, biasanya akan didampingi oleh pronouns atau kata ganti, determiners atau a, and d, dan sebagainya. Contoh, direct, I have read the journal. Have read what? Indirect, the messenger give him no courtesy to him. Example, book, bag, car, doll, X. Selanjutnya, pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda, berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. 1. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran atau subjek, objek, possessive, jumlah orang, dan gender dari noun yang digantikan. Contoh, 1. You send this letter to me, atau kamu mengirim surat ini ke saya. 2. Shall call him, dia perempuan memanggilnya. Selanjutnya, adverb adalah satu komponen part of speech yang paling tricky untuk dipelajari. Adverb adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb adjektif atau adverb itu sendiri. Adapun macam-macam adverb. 1. Adverb of time atau keterangan waktu yang dipakai untuk menyatakan kapan sesuatu peristiwa itu terjadi. Contoh, kata yesterday, now, today, tomorrow, since, dan lain-lain. Yang kedua, adverb of place, keterangan tempat yang dipakai untuk menyatakan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya, here, there, below, above, outside, in, at, on, dan lain-lain. 3. Adverb of manner. Kata keterangan yang ditunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan. Contoh kata fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, fast, together, dan lain-lain. 4. Adverb of frequency. Kata keterangan yang menjelaskan beberapa sering sebuah kegiatan yang dilakukan. Contoh kata always, seldom, never, often, sometimes, usually, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah adverb of degree. Kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan berapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Contoh kata just, to, free, quit, family, almost, completely, hardly, enough, dan lain-lain. Example, briefly, quick, seldom, free. Selanjutnya adjektif.
adalah kata yang digunakan untuk menerangkan atau noun, kata benda atau pronoun. Kata ganti yang tepat berupa person, place, animal atau thing. Motorically atau umum, red motorically atau spesifik, pensi red motorically lebih spesifik. Diferensi red sport majorly sangat spesifik. Atau example, Daus has an amazing house. Selanjutnya, simple present tense adalah kata bentuk kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan atau kejadian yang terjadi di saat ini. Penggunaan simple present tense untuk untuk menyatakan rutinitas, sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang, penanda waktu. Always, seldom, sometimes, every time, every weeks, dan lain-lain. 2. Untuk menyatakan fakta kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, free is hot. 3. Digunakan untuk kalimat perintah atau larangan. Imperative. Contohnya, close the door, open the window, be careful. Depan 4. Digunakan untuk membicarakan rencana atau judul jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang atau akan segera terjadi. Contohnya, the party start soon, this can train arrives this night at 7:00. Please, the go to school every day means the don't go to school every day. Do the go to school every day. Selanjutnya, simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Pada simple past tense, waktu kejadian atau yesterday, last week, last month, atau periode waktunya, for a day, for an hour, dan lain-lain. Tensi ini juga bisa digunakan untuk membentuk conditional sentence type 2. Simple past tense dibentuk dari verb to atau past tense, berupa kata kerja biasa atau verb to be. Verb 2 berupa be infinitive atau bentuk dasar verb, dengan tambahan n, at, n, d, t, n, atau ni untuk reguler verb atau bentuk yang tidak konsisten pada reguler verb. Sedangkan pada verb to be, verb 2 berupa was and were. Contohnya, they took a check yesterday. Selanjutnya, simple future tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kegiatan yang akan dilakukan di masa depan atau suatu rencana. Simple future tense dibentuk dari normal auxiliary verb will atau shall dan barang infinitif atau bentuk dasar verb. Selanjutnya, ground adalah kata benda atau noun terbentuk dari kata kerja verb yang diakhiri dengan sufiks atau ing. Sangat mudah mendeteksi ground karena yang perlu kita lakukan adalah pemberhentian verb plus. Selanjutnya, article. Pengertian artikel atau and adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Artikel atau sandang terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan infinite. Ada pula zero article yang berarti tanpa kata sandang. Yang pertama, definite article. Di merupakan kata sedang yang digunakan pada definitive article. 2. Digunakan pada hal spesifik atau telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya. Person atau orang, thing atau benda, idea atau pemikiran. Kata ini digunakan sebelum countable, noun kata yang tepat dihitung. Mau and no countable, noun kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, the place the as just visited is cozy, atau tempat yang baru saja dikunjungi sangat nyaman.
Selanjutnya, zero article. Berarti tidak ada artikel atau and yang perlu digunakan terhadap suatu noun atau kata benda. Beberapa macam noun yang tidak atau dapat tidak digunakan artikel atau tanpa at, antara lain adalah nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek, dan lain-lain. Example, I've done at all the evil. Selanjutnya, conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat, dua fase atau dua klausa. Macam-macam conjunction. 1. Coordinate conjunction terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and, so atau and voice. Kata hubung ini sering digunakan pada compound tense untuk menghubungkan dua independent atau clause. 2. Correlative atau conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan. 3. Subordinate conjunction adalah kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan idea antara subordinate clause membentuk kompleks tense. 4. Conjunctive adverb atau adverbial conjunction adalah adverb atau kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independen clause yang berurutan. Example, you can eat hamburger. Selanjutnya, profession adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain yang di dalam kalimat. Unsur utama dalam kalimat bahasa Inggris adalah sebuah kata depan dan objeknya. Objek dari kata depannya adalah berupa noun atau kata benda atau pronoun kata ganti macam kata ganti. Macam-macamnya. 1. Preposition of time. 2. Preposition of place. 3. Preposition of movement. 4. Profession of manner. 5. Profession of purpose. 6. Profession of quality. Example, I am starting a handsome bay beside me. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.